Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kita akan membahas beberapa soal pada bidang kimia ya. Yuk kita langsung saja melihat soal nomor 1 ya. Berikut ini adalah data potensial reduksi atau disebut enol untuk beberapa kation. Kita lihat. Ini data-data enolnya ya. Kita lihat, perhatikan di sini. Nah, di sini tersedia kobalt, krom, cuprum, dan timbal atau Pb ya. Oke, yang ditanyakan adalah sel volta yang memiliki potensial sel paling besar adalah. Oke. Sudah siap mengerjakan soal ini dalam waktu 60 detik atau 1 menit? Oke, sama kasih tahu sama kalian, ini soal yang paling mudah pada bidang kimia. Nah, seperti kita ketahui, notasi sel itu dapat ditulis seperti ini. Yang sebelah kiri disebut dengan oksidasi dan di sebelah kanan disebut dengan reduksi yang dibatasi dengan jembatan garam. Oke, nah kita bisa menjawab soal ini dengan cepat dengan menggunakan atau melihat deret volta. Masih ingat deret volta? Kalau Bapak Kaisar nanti mangkat alamat mana zaman krom feodal, nikahi Sunan Purba cukup angkat peti emas. Itu cara menghafalnya ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini, apa sih arti dari deret volta ini? Makin ke kanan, enol reduksinya makin besar. Ya, makin ke kanan, enol reduksinya makin besar. Oke, nah tips cepatnya untuk mengerjakan soal ini adalah kalau pengen mempunyai sel terbesar, carilah reduksi paling kanan, paling besar, dan carilah yang oksidasi paling kiri atau paling minus. Nah, berdasarkan tabelnya kita bisa lihat ya, karena menurut rumusnya enol sel adalah enol reduksi dikurang enol oksidasi. Kalau begitu siapa yang reduksi? Ya, kita ambil yang paling positif atau yang paling kanan. Jadi jawabannya adalah yang paling positif itu adalah tentunya adalah cuprum, karena dia paling positif di antara yang lain. Berarti yang paling oksidasi atau paling negatif berarti adalah krom atau yang paling kiri. Oke, kalau di deret volta kita bisa lihat bahwa cuprum itu paling kanan dan krom itu ada di sebelah kiri. Oke, jadi jawabannya adalah C. Menjawab soal SNMPTN, simak dan solve PTN hanya dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Yuk kita lihat soal yang kedua ya. Kita lihat soal yang kedua. Ada reaksi seperti berikut. 4pH3 dalam kondisi gas menghasilkan P4 dalam kondisi gas dan 6 hidrogen dalam kondisi gas. Mengikuti persamaan laju, min konsentrasi pH3 per dt sama dengan K konsentrasi pH3. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik. Ketika konsentrasi pH3-nya 0,1 molar. Maka tetapan laju atau K reaksi tersebut adalah, nah ini dia pilihan gandanya. Sudah siap mengerjakan soal ini dalam waktu 60 detik atau 1 menit? Yuk kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan dulu reaksinya. 4pH3 menghasilkan P4 ditambah 6H2. Di sini informasinya bahwa yang diketahui adalah mol H2. Betul ya? Yang diketahui adalah di sini adalah mol H2 yang diketahui di sini. Nih, perhatikan ya, di sini ada mol H2. Berarti kita akan bekerja dari H2-nya dulu ya. Nah, sekarang kita proses dulu H2-nya, data-data apa yang kita peroleh. Yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Plus konsentrasi H2 per dt sama dengan konsentrasi atau molarnya H2 per dt. Ingat,
molar sama dengan mol per liter ya. Di sini liternya ini adalah 2 liter. Sehingga kita dapatkan 0,0048 dibagi 2 molar per dt. Jadi kita akan dapatkan laju pembentukan H2-nya adalah 0,0024 molar per detik. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan menuju pH 3, oke? Karena yang ditanya adalah K-nya pH 3. Dengan menggunakan hukum Jelusak, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, ingat di sini ditulis adalah min konsentrasi pH 3 per dt. Kenapa ditulis minus? Karena laju pengurangan si reaktan. Nah, rumusnya adalah koefisien pH 3 per koefisien H2 dikali laju H2, yaitu 4/6 dikali 0,0024 molar per detik, sehingga kita peroleh 1,6 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Ya, ini gampang ya, hanya perbandingan molar dan koefisien. Nah, kita dapatkan laju penguraian pH 3 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Nah, yang ditanya itu K. Nah, min konsentrasi pH 3 per dt sama dengan K dikali konsentrasi pH 3. Nah, di sini diketahui konsentrasi pH 3-nya adalah 0,1 molar. Betul ya? Tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini sehingga dihasilkan 1,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali 0,1. Sehingga kita peroleh K-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 2 second pangkat min 1. Jelas sampai sini? Menyelesaikan soal SBMPTN SIMAK dan soal PTN hanya dalam waktu 60 detik atau 1 menit.